These food stuff. You don't know who you're messing with. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Dead Man Down yang pastinya akan sangat seru untuk ditonton. Bercerita tentang seorang mantan pasukan khusus yang rela masuk ke dalam anggota mafia demi membalas dendam atas kematian keluarganya. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan dua orang anggota mafia yang sedang mengobrol santai. Salah satu dari mereka bernama Victor dan yang sedang menggendong bayi bernama Gillian. Mereka berdua adalah sahabat baik dan selalu menjalankan misi bersama ketika si bos mafia memberi perintah. Gillian mengatakan jika semenjak dirinya mempunyai bayi, hidupnya menjadi lebih bersemangat. We're here to build something. Tak lama Gillian dihubungi oleh si bos mafia yang memintanya agar segera datang ke tempat yang telah di-Sherlock-kan. Dengan cepat Gillian dan Victor pun pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, ini dia si bos mafia yang bernama Alfonso. Rupanya saat ini Alfonso mendapat kiriman peti entah dari siapa. Ketika dibuka ternyata peti itu berisi anak buah Alfonso yang sudah tewas dan jasadnya dibekukan. Di sini Alfonso menemukan sebuah kertas dari tangan jasad anak buahnya. Saat dibuka, kertas itu bertuliskan angka 719 dan kata-kata "sekarang kau menyadarinya". Tak hanya itu, Alfonso juga menemukan beberapa potongan foto yang sepertinya si pelaku sengaja ingin memberi Alfonso teka-teki. Dengan cepat Alfonso memerintah Victor untuk merakitkan potongan foto tersebut. Setelah disatukan, tetap saja potongan foto itu masih kurang, karena ada beberapa bagian yang hilang. Namun meskipun begitu, Alfonso bisa menebak siapa yang telah melakukan ini semua. Dan jelas Alfonso akan membalasnya. I know who's doing this to me. Adegan berpindah ke sebuah gudang tempat pembuatan barang haram milik si bandar yang selama ini selalu menyuplai Alfonso. Tak lama Alfonso datang ke sana bersama dengan Victor beserta Gillian. Alfonso dan yang lain sempat ditodong oleh para anak buah si bandar karena bersikap tidak sopan. Namun untungnya Alfonso telah berhasil menyandra adik si bandar duluan sehingga mereka semua dibiarkan masuk. Dengan cepat Alfonso segera mendobrak kamar si bandar yang kala itu sedang asik mengencrit kupu-kupu malam. Kemudian Alfonso menodong si bandar sambil bertanya kenapa dia menghabisi anak buah Alfonso dan memberikan potongan foto. Si bandar bersumpah jika dirinya tidak pernah melakukan hal tersebut. Namun Alfonso tak percaya dan langsung menghabisinya. Mendengar suara tembakan, para anak buah si bandar yang ada di luar langsung saja menyerang Alfonso CS hingga terjadi pertempuran. Di tengah pertempuran, Alfonso sempat terpojokkan oleh beberapa anak buah si bandar. Akan tetapi untungnya Victor dapat menyelamatkan Alfonso dengan menghabisi mereka semua. Pada akhirnya meskipun hanya 3 orang, Alfonso, Gillian, dan Victor dapat meratakan si bandar yang dianggap telah menghabisi anak buah Alfonso serta menerornya. Keesokan harinya kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Beatrice yang kala itu baru selesai mengoperasi wajahnya. Namun meskipun sudah dioperasi, tetap saja wajah Beatrice tidak mulus seperti dulu dan masih ada bekas luka. Ternyata itu semua dilakukan oleh pacar Beatrice yang selalu menganiaya ketika si pacar mabuk. Diberitahu kalau Beatrice ini merupakan tetangga kamar Victor karena mereka tinggal di apartemen yang sama. Beatrice sering menyapa Victor melalui jendela kamarnya. Namun Victor nampak cuek dan tidak membalas sapaan dari Beatrice.
Di suatu waktu Beatrice memberanikan diri mengirim surat kepada Victor, lalu mengajaknya makan malam karena ada hal penting yang akan Beatrice bicarakan. Victor yang penasaran, ia pun menerima ajakan Beatrice. Singkatnya, terlihat Victor dan Beatrice yang sedang makan malam. Terlebih dulu mereka saling berkenalan karena meskipun tetangga kamar, mereka belum saling kenal. Kemudian Victor bertanya hal apakah yang akan Beatrice bicarakan sampai-sampai ia mengajak Victor makan malam. Beatrice menjawab kalau ia akan menceritakannya nanti saat perjalanan pulang. 1 jam kemudian memperlihatkan Beatrice dan Victor yang sedang dalam perjalanan kembali ke apartemen. Tak lama tiba-tiba Beatrice meminta Victor untuk berhenti di depan rumah seseorang. Lalu Beatrice menjelaskan kalau rumah itu adalah rumah pacarnya yang sudah membuat wajah Beatrice rusak seperti sekarang. Kemudian Beatrice menunjukkan sebuah video rekaman Victor yang sedang menghabisi seseorang. Beatrice tahu Victor bekerja untuk mafia dan selalu menghabisi orang-orang yang dianggap tidak patuh. Di sini Beatrice meminta Victor untuk menghabisi pacarnya yang sudah merusak wajah Beatrice. Jika Victor menolak, maka Beatrice tidak akan segan-segan untuk memberikan video tersebut kepada polisi. Merasa telah diancam, tentu Victor tidak terima dan langsung mencekik Beatrice. Sialnya, Victor malah tak sengaja menembak kaca mobil yang membuat perhatian orang-orang. Dengan cepat Victor pun melajukan mobilnya untuk pergi dari sana. Setelah dirasa kondisi aman, Victor segera menurunkan Beatrice lalu memintanya agar jangan pernah sekali lagi berani mengancamnya. Selang beberapa saat, Victor mendatangi seorang kakek yang merupakan penjual senjata. Di sini Victor membeli senjata sniper karena ia akan menghabisi seseorang dari jarak jauh. Terungkap fakta kalau Victor membeli sniper bukan untuk menghabisi pacar Beatrice, melainkan untuk menghabisi Alfonso, bos Victor sendiri. Rupanya selama ini Victor hanyalah berpura-pura menjadi anak buah Alfonso, karena tujuan yang sebenarnya adalah menghabisi Alfonso demi membalaskan dendam. Artinya yang kemarin menghabisi satu anak buah Alfonso dan memberikan potongan foto bukanlah si bandar, melainkan Victor. Memang hal apakah yang pernah Alfonso lakukan kepada Victor, kita akan tahu nanti. Sesampainya di apartemen, Victor memutar video kenangan bersama anak dan istrinya yang kini sudah meninggal. Victor hanya bisa melamun sambil mata berkaca-kaca karena ia sangat merindukan sekali anak beserta istrinya. Pagi harinya Victor mendatangi bangkai kapal pesiar yang sudah lama terbengkalai. Saat di dalam, ternyata Victor telah menyandra seorang pria yang merupakan adik kandung dari bos mafia Albania. Si bos mafia Albania sendiri adalah sahabat baik Alfonso dan mereka selalu menjalin bisnis bersama. Kemudian Victor memberi sepotong roti dan beberapa tetes air agar adik si bos mafia Albania bisa tetap bertahan. Siang harinya Victor mendatangi kamar Beatrice. Rupanya tujuan Victor mendatangi Beatrice untuk menerima permintaannya, yaitu menghabisi pacar Beatrice. Asalkan Beatrice harus menghapus video Victor yang tengah menghabisi seseorang. Kemudian Victor meminta data detail tentang pacar Beatrice karena sebelum menghabisinya, Victor harus mengetahui dulu kegiatan sehari-harinya. How long will it take? You know where he works? I never thought about it before. Tak lama Victor dihampiri oleh ibu Beatrice yang menyangka Victor sebagai pacar baru Beatrice. Victor pun hanya terdiam dan tidak menjawab apapun. Adegan berpindah kepada Gillian, sahabat Victor yang merupakan anak buah Alfonso. Saat ini Gillian sedang menyelidiki tentang siapakah sebenarnya yang mengancam Alfonso. Sebab Gillian belum yakin kalau si bandarlah yang melakukannya. Gillian sama sekali tidak menaruh rasa curiga kepada Victor, yang padahal kita tahu kalau pelaku sebenarnya adalah Victor. See anyone take a photo up here? Already told. 2 jam kemudian memperlihatkan Alfonso yang dihubungi oleh bos besarnya.
Si bos memerintah Alfonso agar segera merapat ke kafe langganannya karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Sesampainya di sana, si bos bertanya kenapa Alfonso menghabisi bandar narkoba yang selalu menyuplai barang kepada mereka. Akibat hal itulah kini bisnis mereka menjadi turun karena persediaan barang haramnya sudah semakin menipis. Alfonso menjawab jika si bandarlah yang memulai duluan dengan menghabisi anak buah Alfonso sambil memberi potongan foto yang harus dirakit. Di waktu yang sama, si bos memberikan sebuah dokumen yang isinya adalah potongan foto dan sambungan surat yang sebelumnya Alfonso dapatkan. Dengan adanya dokumen itu, kini terbukti bahwa yang sudah mengancam Alfonso selama ini bukanlah si bandar. Sebab bos Alfonso yang tinggal di luar kota juga mendapatkannya. Kemudian si bos meminta agar Alfonso secepatnya membereskan masalah ini. Dan setelah itu Alfonso harus menemukan lagi bandar yang bisa menyuplai mereka barang haram. Fucked up shit. Ketika Alfonso dan para anak buahnya keluar tanpa disadari, rupanya Victor berada di atap gedung sebelah dan sudah siap menembak Alfonso. Sialnya, Gillian si sahabat malah menelpon hanya sekedar untuk memberitahu kalau dirinya telah menemukan informasi baru siapa yang selama ini mengancam Alfonso. Akibat hal itulah Victor jadi kehilangan fokus dan membuat Alfonso masuk ke dalam mobil. Victor pun memaksa melesatkan tembakannya, namun sayang itu hanya mengenai supir Alfonso. Kondisi menjadi semakin kacau sehingga para anak buah Alfonso yang lain segera mencari keberadaan sniper yang telah menembak. Di waktu yang sama, Gillian berhasil menemukan sniper alias Victor yang bersembunyi di atap gedung sebelah hingga sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Beruntung Victor dapat melarikan diri tanpa ketahuan identitasnya dengan menggunakan cara ini. Secara kebetulan Victor melihat Beatrice yang sedang memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Dengan cepat Victor masuk ke dalam mobil Beatrice lalu tiba-tiba memaksanya agar beradu jigong. Alhasil saat ketahuan oleh Gillian dan para anak buahnya Alfonso yang lain, mereka tidak mencurigai Victor dan menganggap Victor hanya sedang berpacaran saja. Kemudian Victor turun dari mobil dan berpura-pura bertanya apa yang telah terjadi. Setelah Gillian menjelaskan semuanya, Victor pun ikut membantu mencari si sniper yang padahal itu dirinya sendiri. This is serious shit, Darcy. Have enough money to buy Di tempat lain memperlihatkan Alfonso yang mendapat kiriman berkas dari seseorang. Ketika dibuka, rupanya berkas itu berisi potongan foto lagi. Alfonso pun dibuat semakin bingung dengan siapa sebenarnya yang selama ini terus menerornya. Sore harinya ketika Victor sudah berada di apartemen, ia pun menghubungi Beatrice lalu memintanya agar datang ke kamar Victor. Ketika Beatrice sampai, Victor langsung meminta maaf atas kejadian tadi siang, yang mana Victor telah memaksa Beatrice untuk mengadukan jigongnya secara paksa. Beatrice pun tidak mempermasalahkan hal tersebut karena ia juga merasa enak. Kemudian Beatrice meminta Victor untuk mengatakan siapa ia sebenarnya dan kenapa tadi Victor bersembunyi. Pada akhirnya Victor bercerita kalau sebenarnya ia adalah mantan pasukan khusus Hungaria yang memilih pindah ke Amerika 1 tahun yang lalu. Awalnya Victor tinggal di apartemen yang ada di ujung jalan bersama dengan anak beserta istrinya. Namun baru saja menetap 1 minggu, tiba-tiba Alfonso dan pasukannya datang untuk mengambil alih gedung apartemen tersebut. Dengan kejam, Alfonso dan pasukan menembak secara membabi buta hingga menyebabkan anak dan istri Victor tewas tertembak. Mulai dari sanalah Victor berjanji akan membalas dendam atas kematian anak istrinya. Mendengar hal tersebut, Beatrice pun sangat merasakan apa yang Victor rasakan. Beatrice berjanji tidak akan pernah memberitahukan tentang identitas Victor yang sebenarnya kepada siapapun. Nah. Malam harinya Victor mulai mempelajari gerak-gerik dan bagaimana aktivitas pacar Beatrice.
karena Victor akan menghabisinya sesuai dengan perintah Beatrice. Keesokan harinya Victor mengirim paket kepada bos mafia Albania yang merupakan sahabat baik Alfonso. Ketika dibuka, di dalam paket itu terdapat foto adik si bos mafia yang sedang disekap. Dengan cepat si bos mafia memerintah para anak buahnya untuk mencari tahu siapa orang yang mengirim paket tersebut. Di tempat lain memperlihatkan Alfonso yang menghubungi Victor. Di sini Alfonso meminta Victor untuk merapat karena ada sesuatu hal yang harus Alfonso bicarakan. Victor pun sempat ragu untuk menemui Alfonso sebab ia takut kalau identitasnya sudah terbongkar. Namun seketika Victor teringat dengan anak istrinya yang membuat Victor langsung menemui Alfonso. Yeah, go. Ketika bertemu, untungnya dugaan Victor salah karena Alfonso tidak sama sekali mencurigainya. Alfonso mengatakan kalau ia sangat penasaran dengan orang yang selama ini selalu menerornya. Alfonso yakin kalau orang itu adalah orang yang telah kehilangan keluarganya disebabkan oleh pekerjaan Alfonso. Lalu Alfonso bertanya sudah sejauh manakah Victor menyelidiki orang tersebut. Victor menjawab kalau ia belum menemukan informasi apapun karena minggu-minggu ini Victor beralasan sedang sibuk dengan pacarnya. Kemudian Alfonso meminta Victor agar melupakan dulu pacarnya karena misi ini jauh lebih penting dari segalanya. Victor pun meminta maaf lalu ia berjanji akan lebih fokus untuk mencari orang yang selalu meneror Alfonso. It would be something now. I would. Keesokan harinya Victor mendatangi adik bos mafia Albania yang selama ini disekap oleh Victor di bangkai kapal pesiar. Di sini Victor meminta si adik agar mau membuat video pengakuan kalau orang yang selama ini menyekap dan menyiksanya adalah Alfonso. Victor mengiming-imingi kebebasan jika si adik mau melakukan hal tersebut. Alhasil si adik pun mau lalu ia membuat video pengakuan sesuai dengan arahan Victor. Rupanya Victor akan mengadu domba bos mafia Albania dengan Alfonso yang merupakan sahabat baik. Namun setelah si adik bos mafia Albania membuat video pengakuan itu, Victor tidak membebaskannya melainkan langsung menghabisinya. Selanjutnya Victor menemui Beatrice lalu memintanya agar mengirimkan video pengakuan itu kepada si bos mafia Albania. Tanpa ragu Beatrice pun mengiyahkan permintaan Victor. It's perfect. Kemudian Victor datang ke tempat si kakek penjual senjata. Di sini Victor curhat tentang misi balas dendamnya kepada Alfonso yang masih juga belum bisa dilakukan. Si kakek meminta Victor agar tidak pernah menyerah. Sekarang Victor hanya tinggal menyiapkan mental lalu membantai Alfonso dan semua antek-anteknya. Setelah itu semua masalah Victor akan selesai dan Victor bisa hidup dengan tenang. Rupanya selama ini si kakeklah yang menjadi teman curhat Victor dari semenjak keluarga Victor terbantai. Bahkan Victor sampai berpura-pura menjadi anak buah Alfonso juga, itu semua adalah saran dari si kakek. You have a meter? Yeah. You're afraid that when it's over. Malam harinya Victor menjemput Beatrice untuk mengajaknya ke suatu tempat. Di tengah perjalanan tiba-tiba Victor berhenti di depan sebuah bar. Victor mengatakan kalau pacar Beatrice yang telah membuat wajahnya hancur sedang berada di dalam bar tersebut. Sekarang Victor berencana akan menghabisi orang itu saat nanti keluar dari bar. Tak berselang lama pacar Beatrice keluar dari bar sambil bertengkar dengan seorang wanita. Hingga ketika si pacar akan menuju ke mobilnya, inilah yang Victor lakukan. Setelah itu Victor kembali ke dalam mobil lalu memberikan logo mobil BMW milik pacar Beatrice. Hal tersebut sengaja Victor lakukan sebagai bukti untuk Beatrice kalau ia sudah menghabisi pacarnya sesuai dengan permintaan Beatrice. Hari berikutnya terlihat Victor yang sedang menghubungi Beatrice.
Di sini Victor bertanya apakah Beatrice telah mengirimkan video penyanderaan adik bos mafia Albania kepada si bos mafianya. Victor heran kenapa sampai sekarang si bos mafia itu tidak menyerang Alfonso. Yang padahal jika video tersebut telah dikirim, si bos mafia pasti murka terhadap Alfonso. Akhirnya Beatrice jujur dengan mengatakan kalau ia tidak pernah mengirimkan video itu kepada bos mafia Albania. Hal tersebut Beatrice lakukan karena ia takut jika bos mafia Albania akan melacak nomornya dan bisa membahayakan Beatrice serta ibunya. Mail the package. I tried. Adegan berpindah kepada Gillian, sahabat Victor yang mendatangi apartemen Victor. Alasan Gillian datang ke apartemen Victor karena akhir-akhir ini Victor jarang keluar dan sekarang ia berniat untuk mengajaknya keluar. Namun karena Victor tidak membuka pintu apartemennya, Gillian pun memaksa masuk. Saat di dalam, Gillian dibuat terkejut tatkala melihat semua rencana balas dendam Victor kepada Alfonso. Kini Gillian pun sadar kalau yang selama ini meneror Alfonso adalah Victor, sahabatnya sendiri. Di waktu yang sama, Beatrice yang masih teleponan dengan Victor, ia pun memergoki Gillian yang sedang berada di dalam apartemen Victor. Gillian yang mengira kalau Beatrice adalah pacar Victor, ia langsung menangkapnya. Kemudian Gillian merebut ponsel Beatrice yang masih terhubung pada Victor dan berkata kalau sekarang ia sudah mengetahui semuanya. Sebaiknya Victor menyerahkan diri saja kepada Alfonso daripada Beatrice harus menjadi korban. Victor menjawab jika sebaiknya Gillian tidak usah ikut campur dan ia memastikan kalau Gillian akan selamat. Namun Gillian tidak peduli lalu membawa Beatrice pergi ke markas Alfonso. We'll be waiting. Sesampainya di sana, Gillian langsung menyerahkan Beatrice kepada Alfonso yang kala itu sedang kedatangan tamu, yaitu si bos mafia Albania. Gillian mengatakan kalau yang selama ini meneror Alfonso adalah Victor. Gillian juga membawa satu potongan foto terakhir dan ketika digabungkan itu adalah foto Victor yang sedang bersama istri dan anaknya. Di waktu yang sama Victor menghubungi Alfonso dan mengatakan jika sebentar lagi Alfonso dan semua antek-anteknya akan diratakan. Dengan senang hati Alfonso sangat menunggu kedatangan Victor dan tiba-tiba ternyata itu adalah Victor yang menabrakkan mobilnya ke markas Alfonso. Dengan cepat Victor langsung saja melakukan serangan hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Alfonso dan si bos mafia Albania segera kabur ke lantai atas sambil membawa Beatrice. Saat di lantai atas, Beatrice tak kalah cerdas karena ia pun langsung memutar video pernyataan adik si bos mafia yang mengaku selama ini telah diculik oleh Alfonso. Tentu saja si bos mafia menjadi murka lalu menodong Alfonso. Alfonso bersumpah kalau ia tidak pernah melakukan itu. Namun si bos mafia tidak percaya hingga inilah yang terjadi. Pada akhirnya mereka berdua pun harus tewas karena sama-sama menembak. Tak lama Victor datang dan langsung membawa Beatrice pergi ke lantai bawah. Namun di sini mereka dihadang oleh Gillian yang ternyata masih selamat. Victor mengatakan jika ia bisa saja menghabisi Gillian dari awal. Namun Victor sengaja tidak menghabisi Gillian sebab ia tahu kalau Gillian mempunyai anak istri yang harus dinafkahi. Victor pun mempersilahkan Gillian jika ingin menembaknya. Akan tetapi Gillian tidak mampu menarik pelatuk senjatanya karena perkataan Victor barusan membuat hatinya tersentuh. Alhasil Gillian membiarkan Victor dan Beatrice pergi, kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.